Jadi PDI Perjuangan solid. Maka pemilu ini menjadi pertarungan, sebagaimana orang Jawa juga melihat di dalam ritual kehidupan itu antara Pandawa dan Kurawa. Maka ini ada nilai-nilai Satyam Eva Jayate bahwa kebenaran akan menang. Yang satu, Pandawa itu menempatkan kekuasaan pada rakyat untuk berpihak pada wong cilik, maka pemimpinnya berusukan seperti Pak Ganjar. Yang satu itu menempatkan kekuasaan sebagai kenikmatan, maka mau memperpanjang kekuasaan. Itu yang terjadi. Apapun konstitusi kita telah membatasi kekuasaan itu hanya 2 periode. Seorang pemimpin itu akan diukur dari kemampuan menyiapkan siapa yang menjadi suksesornya, itu tugas pemimpin. Maka kita lihat Pak Prabowo dengan karakternya yang seperti itu, karena memiliki rekam jejak melanggar HAM, punya rekam jejak anti kemanusiaan, ya kita akan melihat. Dan ini akan menjadi pelajaran kehidupan politik yang sangat penting. PDI Perjuangan percaya bahwa nilai-nilai kebenaran, moral, etika atas dasar nilai-nilai agama itu sangat kami junjung tinggi. Sementara Pak Prabowo, bayangkan, masuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ditempatkan nilainya 10, lalu Mas Gibran 9,9. Lalu teman-teman P3 bertanya, kemana posisi para nabi? Dan sehingga ini suatu ungkapan-ungkapan yang tidak pantas ditunjukkan oleh seorang pemimpin. Karena itulah dengan menghadapi berbagai hal tersebut, ya, kita lihat teman kami itu P3 ada upaya-upaya, ya, kami membangun solidaritas bersama P3, Perindo dan Hanura. Bayangkan seorang Rosan yang seharusnya punya integritas di dalam moral dan etika mengumumkan adanya kader dari P3 yang mendukung Pak Prabowo. Di mana etikanya? Lalu sepertinya disambut Pak Pahlawan. Kami menerima orang-orang yang mendukung Pak Prabowo akan mendukung kami, tapi kami nggak pernah mengadakan suatu seremoni khusus. Kami berteriak bersuka cita atas kelemahan pihak lain, apalagi kita tahu bahwa perpindahan kader-kader tersebut itu karena iming-iming kekuasaan, iming-iming dana. Sehingga ketika itu sampai diumumkan, itu pelanggaran etika yang luar biasa. Itu sepertinya Pak Rosan sebagai ketua tim kampanye nasional Pak Prabowo Gibran akan menghilangkan kontribusi dan sejarah dari P3 yang sejarahnya jauh sebelum Indonesia merdeka. The power of Partai Ka'bah sepertinya akan dihilangkan, lalu membuat P3 sepertinya terpecah. Kami tergerakkan, semangat solidaritas kami. Kalau pemilu dengan cara-cara membelah seperti ini, politik diakin perang, ini kan politik menghalalkan segala cara hanya untuk kekuasaan. Ini harusnya menjadi perhatian kita bahwa pemilu itu menunjukkan peningkatan kualitas peradaban, bukan dengan membelah partai. P3 itu sejak awal sudah mendukung Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD. Lalu kenapa masih dibelah dengan cara-cara seperti itu? Maka muncul semangat juang bagi kami untuk membela P3. Kami tidak ingin menghilangkan Partai Ka'bah sebagaimana mau dilakukan oleh pendukung Prabowo Gibran. Ini harus menjadi peringatan yang penting. Kami akan membela rekan juang kami P3, Perindo dan Hanura, maka hormati itu. Nah, terkait dengan status Mas Gibran, Mas Bobi, kami sejak awal sudah menegaskan ini berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 bahwa partai politik atau gabungan partai politik itulah yang punya legalitas konstitusional untuk mengusung capres dan cawapres. Kami sudah mengusung Pak Ganjar, Prof Mahfud. Nggak boleh partai mengusung 2 orang. Maka ketika Mas Gibran dicalonkan, apalagi dengan mengingkari kebenaran, dengan melanggar konstitusi, manipulasi konstitusi, demokrasi dikebiri, ya otomatis keanggotaannya berakhir, titik. Nggak ada lagi sejarah dengan PDI Perjuangan, selesai. Ya, apalagi prosesnya dan kebenaran akan terbukti. Itu yang diyakini oleh masyarakat Indonesia. Kita negara spiritual, kita kehidupan beragama kita sangat baik.
rakyat Indonesia tidak akan memilih pemimpin yang lahirnya melalui pelanggaran konstitusi, pelanggaran etik berat, rekayasa hukum. Jangan karena anak penguasa lalu bisa melakukan segalanya. Jadi udah selesai. Nah, Pak Presiden Jokowi, apapun kan kita ingin menjaga stabilitas Republik ini. Maka Pak Presiden Jokowi, ya Presiden punya tugas memayungi seluruh rakyat Indonesia. Presiden tidak boleh berpihak. Presiden telah mengeluarkan suatu instruksi aparatur TNI, Polri, aparatur sipil negara, penyelenggara pemilu semua harus netral. Maka Presiden yang mengeluarkan instruksi memiliki tanggung jawab moral untuk menegaskan satunya kata dan perbuatan. Ketika Presiden yang bertanggung jawab dengan seluruh rakyat Indonesia tidak satunya kata dan perbuatan, ya ini akan menimbulkan suatu aksi dan reaksi dalam politik. Tugas kami menjaga agar ada stabilitas politik sehingga pemilu dapat dijalankan dengan baik. Itulah kebenaran politik berdasarkan konstitusi, nilai-nilai moral, etika, keagamaan yang diperjuangkan. Ketika namanya debat ini kan bagian dari instrumen demokrasi untuk menyampaikan gagasan terbaik. Tetapi tim pemenangan Pak Prabowo, karena Pak Prabowo kalah debat di dalam tema debat yang seharusnya beliau unggul, lalu mengadukan Pak Anies, melakukan gugatan terhadap Pak Anies. Ini kan suatu pengingkaran terhadap demokrasi. Kalau belum berkuasa saja hanya karena debat sudah dilaporkan, apalagi nanti kalau berkuasa. Jadi terlepas ke Bawaslu laporannya, tetapi ini menunjukkan bahwa benih-benih otoritarian itu akan bekerja kembali. Debat ya debat, kalah debat tidak usah saling mengadukan, apalagi dengan berbagai sentimen nyerang pribadi. Tidak ada yang diserang pribadi karena rakyat harus tahu. Dan apa yang disampaikan itu bukan rahasia negara. Itu untuk mengukur bagaimana seorang pemimpin memahami hal ihwal terkait dengan geopolitik, hubungan luar negeri, terkait dengan pertahanan, keamanan, sesuatu yang harus dipahami. Jadi jangan salahkan karena kalah debat, akibat emosional, kemudian melakukan gugatan hukum. Ini yang menjadi bagian yang kemudian menciptakan emotional bonding. Kemudian yang kedua, terkait dengan kerusuhan, ya PD Perjuangan ini kekuatan nomor satu. Kami akan di dalam kampanye Akbar nanti akan melakukan mobilisasi Satgas, satuan tugas khusus yang dimiliki oleh PD Perjuangan bersama jajaran partai, agar PD Perjuangan bisa mengawal pemilu berjalan jurdil. Dengan tema Satyam Eva Jayate itu sebenarnya suatu ungkapan politik yang sangat fundamental, karena Pak Harto saja bisa jatuh dengan 32 tahun kekuasaan, dananya luar biasa, dukungan ABRI saat itu luar biasa, bahkan dilakukan penculikan untuk membungkam suara-suara kritis, tetapi ternyata kekuasaan itu tidak langgeng. Maka kami menghimbau agar suara moral yang makin kuat terdengar untuk pemilu ini betul-betul jujur, adil, demokratis, tidak ada politisasi bansos. Bansos itu siapapun presidennya akan dilakukan. Ini hendaknya dapat benar-benar dipahami oleh kalangan elit dan seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita nggak ingin adanya ketegangan, kita nggak ingin adanya kekerasan fisik. PD Perjuangan sudah mengalami itu di Boyolali, juga kader kita di Maguwarjo juga sampai wafat sebagai pejuang partai. Itu jangan sampai terjadi. Baik, terima kasih dari Mas Sekjen juga sudah menjelaskan debat kok dilaporkan. Silakan satu lagi. Oke, Mas. Dan seluruh jajaran anak ranting PAC, DPC dan DPD sedaerah istimewa Yogyakarta, dan bahwa amanah dari Ibu Megawati Soekarno Putri untuk terus melakukan penguatan di daerah basis PD Perjuangan. Apalagi Jogja ini sangat istimewa. Sejarah kemerdekaan Republik Indonesia tidak terlepas dari peristiwa yang maha penting ketika Jogja mendapatkan kehormatan sebagai
ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia dalam masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Dan Ibu Megawati Soekarno Putri lahir di Jogja. Beliau sering menceritakan ke saya hubungannya dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang sering beliau sebut sebagai Sultan Sepuh. Itu sudah seperti bapak dan anaknya sendiri. Dan saya pribadi sejarah di Jogja pada tahun 87 ketika menjadi ketua Senat Nasional Teknik UGM yang bersama dengan Mbak Esti, ini sejarah ya, berkampanye yang pertama kali ya, ketika masih bernama PDI dan Ibu Mega hadir. Maka kami ditugaskan untuk melakukan konsolidasi agar pergerakan mesin partai dari Satgas anak ranting PAC, DPC, DPD pada H-31 ini betul-betul dapat maksimum. Dan sudah kehendak dari Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud pun itu juga punya sejarah yang sangat kuat dengan Jogja. Misalnya Pak Ganjar dengan Undang-Undang Keistimewaan Jogja dan Prof Mahfud MD, ini beliau juga sosok di balik pelurusan sejarah terhadap serangan umum 1 Maret yang saat itu dibelokkan seolah-olah hanya menjadi perang 1 orang, 2 orang, tapi oleh kajian historis akhirnya hari tersebut ya, serangan umum 1 Maret diperingati sebagai hari kedaulatan negara. Dan di situ peran dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebagai Menteri Pertahanan saat itu dan juga tentu saja sebagai Sultan Jogja memiliki peran yang sangat penting di dalam konsolidasi negara yang tidak mudah. Bahkan anggaran pembelanjaan, penerimaan belanja negara saat itu pun juga bisa survive itu karena campur tangan dari Sri Sultan. Dengan demikian, ketika ada partai seperti PSI yang melupakan sejarah keistimewaan itu, tentu saja hal-hal yang sifatnya ahistoris ini tidak boleh eksis di bumi yang menggelorakan semangat menjaga kedaulatan negara tersebut. Nah, di dalam konsolidasi tadi kami tegaskan bahwa program kerakyatan Pak Ganjar Mahfud 21 program termasuk KTP Sakti itu harus disosialisasikan di dalam gerakan door to door, jika seluruh partai, jajaran partai menyatakan kesiapannya 31 hari ke depan akan diwarnai dengan gerakan door to door, turun ke bawah, sosialisasikan PD Perjuangan dan Pak Ganjar Mahfud. Demikian, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan kami bersama. Terima kasih Pak Astok. Kami silakan kawan-kawan. Ini ada juga yang boleh lewat WA saya, kalau boleh. Silakan. Silakan Mas. Izin nama dan dari mana? Saya bisa dari Kompas. Oh ya. Pak, saya kemarin kan Pak Ganjar